Nggak flash. Lubang ini dijadikan oleh Jepang sebagai mikrofon atau semacam lorong pengeras suara. Hanya lubang ini yang bisa menimbulkan echo atau gema di dalam lubang Jepang. Kalau kita berteriak di lubang sini, menjerit di lubang sini, suara kita akan memantul sejauh 1 km. Jepang gunakan sebagai lorong untuk berkomunikasi. Kita boleh gunakan lubang ini berteriak kalau dalam keadaan emergency. Karena kita hanya bisa dari sini meminta pertolongan kepada orang yang ada di luar sana. Sementara komunikasi atau handphone, smartphone kita ini tidak ada fungsinya di dalam sini. Ada sinyal. Nah, Jepang sengaja dahulu di zaman penjajahan tidak menggunakan radio satelit di bawah tanah, tidak menggunakan telepon jaringan di bawah tanah karena mereka takut terlacak keberadaan mereka di bawah tanah. Makanya mereka bikin lubang ini berbentuk kapal kuda setengah lingkaran, seperti telapak kuda kan? Tanpa gelombang-gelombang di pinggir. Lubang yang jauh lebih lebar daripada yang lorong sudah kita lewati tadi, yang tinggi rata-rata aslinya hanya 1,75 meter. Lubang yang ini bentuk dan rupanya sama dari zaman dahulu. Dan ini lubang sebagai mikrofon bagi kita atau untuk sebagai lorong berkomunikasi dahulunya. Paham sejauh ini? Paham. Kita lanjut. Yang di mana aja? Memang 30 menit kasih waktu, Pak. Hah? Bisa? Memang 30 menit. Iya, Pak. Iya. Lebih nggak apa-apa, lebih sedikit. Aman. Kalau pakai gua itu cantik kesikit sama kata orang Palembang. Buru-buru. Lubang ini 1, 2, 3, dan kita lewati 4 lorong dijadikan sebagai barak militer. Bekas kamar tidur tentara Jepang. Yang bekerja di dalam lubang Jepang bukan hanya Romusa sebagai pekerja yang menggali lubang Jepang, tapi Jepang juga menyiksa wanita yang dijadikan budak semacam geisha atau pelacur Jepang, Jugon Yuanfu. Mereka siksa budak-budak perempuan di dalam sini. Di 4 lorong atau di lorong bekas barak militer. Kameraku bagus sekali. Foto cantik ya. Jadi adalah ventilasi udara itu atau sirkulasi udara terbaik lorongnya Barak dari sini militer. untuk memasuk udara dan mengeluarkan udara dari sini. Lorong ini dengan kedalaman jurang 70 meter juga digunakan bagi Jepang sebagai pintu pelarian yang kedua. Yang pertama di sebelah sana, yang kedua di sebelah sini. Kita ke penjaranya atau lorong pembuangannya di sebelah sini. Berarti ke kiri itu lah, udah langsung apa ya? Berjurang ya? Mana? Kiri sana itu. Oh, yang sana tadi, Bang. Enggak, ini kan lari apa? Ini mau ke atas itu. Gua pelarian itu. Karena original lubang Jepang adalah tanah yang kita lihat ini penuh dengan silika. Kristal. Maju lagi deh, yang cowok yang coba center ke atas. Itu kristal semua di sana. Jadi silika atau kristal yang tertabur di tanah ini adalah silika alami. Bahwasanya dinding sepanjang lubang Jepang ini penuh dengan kandungan mineral. Tadinya sebelum direnovasi di bagian yang sebelah sana yang udah di semen kita lewati tadi suka dikikis oleh pengunjung hanya untuk mengambil kandungan peraknya, emasnya yang terkandung di tanah lubang Jepang. Makanya direnovasi oleh pemerintah daerah dan disisakanlah hanya di depan lubang Jepang yang lubangnya tanahnya. Kalau seandainya kita matikan lampu lubang ini semua, dinding ini kita basahi dengan air, tanahnya bakal ngeluarin cahaya warna hijau stabilo atau seperti glow in the dark. Paham? Paham. Kita ke depan sana, ini penjara sebagai ruang penyiksaan Jepang.
Penjara yang di depan kita ini tadinya panjangnya kurang lebih 25 meter ke sana. Sewaktu lubang Jepang ini dipugar di tahun 1986, lubang ini dijadikan objek wisata. Seluruh penemuan jenazah yang ada di lubang Jepang ini di sepanjang 5,5 kilo sebahagian separuh dari penemuan kerangka manusia dikubur secara massal di penjara sini. Jadi penjara ini sekarang kuburan massal sampai sekarang. Jepang gunakan sebagai ruang penyiksaan. Bagi Romusa yang non aktif bekerja, malas bekerja di dalam sini, Jepang akan siksa di penjara. Selepas Jepang siksa di penjara, dapur yang ada di sini dijadikan sebagai dapur pembantaian atau dapur eksekusi. Tujuan Jepang membuat dapur ini supaya mereka tidak kelolosan Romusa, supaya Romusa itu tetap menjaga rahasia pembuatan lubang Jepang. Bagi mereka yang sudah disiksa, Jepang sudah pastikan untuk mereka meninggal atau mati. Jadi Romusa di lubang Jepang tidak ada yang pernah keluar. Nobody escape, semua mati di sini. Paham? Paham. Can you speak English? Yes. Sakete. Ah. Sedikit. Bahkan ada sedikit apa? Dikit-dikit. Sikit. Ini bukan dapur. Tapi ini adalah lorong bekas pembuangan mayat. Gak nampak ya, udah dong. Udah flash nih. Dengan lebarnya Flash lubang ujung. 1 meter lebarnya, tingginya 1,5 meter, kemiringannya 80 derajat untuk pembuangan lubang sebagai lubang pembuangan Romusa, orang Indonesia yang tidak mau bekerja. Non aktif bekerja, Jepang udah pastikan mati di dalam sini. Setiap mereka yang dibawa ke dapur eksekusi yang dibunuh oleh Jepang, terhitung nyawa satu pekerja Romusa, terhitung dari satu garis yang ada di dinding ini untuk satu nyawa. Kalian boleh lihat ini berapa ribu atau puluhan ribu banyaknya garis-garis yang ada di sini. Mewakili satu nyawa Romusa yang telah dibunuh oleh Jepang dari satu garis. 2 garis 2 nyawa, 3 garis 3 nyawa. Tujuan Jepang menandai supaya mereka tidak kecolongan berapa banyak yang telah mati di dalam sini, yang mereka buang ke lubang kecil di bawah sini. Mereka tahu dari jumlah yang ada di garis ini. Paham? Paham. Lubang di atas. Kalau Bapak geser ke sini satu langkah. Sini, Mbak. Bapak bakal bisa lihat jalan ke atas sana. Bapak sekolah kita lain. Ya kan, Pak? Ini jalan untuk menuju ke atas bukit digunakan oleh Jepang. Ke depan lagi, pas dekat Bapak turun. Bisa zoom. Kamera Ini gua jalur zoom 6 untuk kali menuju ke doang. atas bukit. Lihat dulu nanti Bapak jelasin. Nampak? Tangga yang kita turuni tadi, baru masuk tadi awal, dahulunya sebesar ini. Hanya sebesar ban mobil, hanya bisa muat untuk satu orang. Jadi lubang Jepang ini dibikin oleh Jepang dahulunya seperti botol. Tampak kecil di luarnya, di dalamnya udah besar seperti saat sekarang. Tujuannya supaya mereka hanya untuk menipu atau berkamuflase dari musuh mereka. Lubang yang kita masukin ini dulunya dalam perencanaan Jepang akan gunakan sebagai lorong pertahanan Asia Pasifik untuk bersembunyi dari tentara sekutu dahulunya. Paham? Paham atau pahim? Paham. Pahim nah. Ya. Oke, yang mau lihat Mau, nanti boleh. mau berfoto silakan berfoto, asal jangan menggah sembarangan. Boleh, foto-foto lah kalau untuk mendengarkan. Atau yang bikin video ada kan? Gak nampak loh, Bang. Gak nampak. Oh ini buntu. Gak nampak. Udah di flash. Buntu. Buntu bang, buntu. Buntu tapi gak nampak Buntu. gitu. Nampak, aku nampak. Tanah ini. Tanah. Ini tadi siapa? Buntu itu. Queen. Iya, emang iya, Om. Coba deh. Berapa menit? 9 menit. Duluan dia, duluan.
Kesan seramnya masih hotel itu ya. Ini adalah lorong yang paling kecil. Pintu penyergapan. Vio, maju ke depan Vio. Lubang ini adalah Vio, digunakan sebagai lorong penyergapan tempat Jepang mencuri hasil bumi hasil tani para penduduk setempat. Jadi pekerjaan nenek moyang kita dahulu dikasih makan dari pencurian hasil bumi para petani penduduk setempat, entahkah itu padi, ubi, jagung, hanya dikasih makan untuk 1 kali sehari. Paham? Sejauh ini ada yang mau bertanya? Yes. Bukan apa. Dicerdasin. Itu tulisan-tulisannya itu. Karya anak bangsa. Karena orang yang hobi coret-coret, karena dinding rumahnya penuh dengan coretan-coretnya di sini lagi. Kali kemana, Pak? Tadi ada Ini ke jalan raya dengan kedalaman jurang kurang lebih 40 meter jurang, kemiringan 90 derajat. Di dasar jurang baru ketemu jalan raya. Ada yang mau bertanya lagi? Om berarti di atas sini jalan Hotel, rumah-rumah, perkuburan di atas kita ini. 40 meter di atas kita ini kuburan. Kita bakal ketemu kuburan nanti di atas. Oke? Lanjut. Apa? Nah, ada yang mau bertanya lagi? Kapan jadi keluar? itu mayat-mayatnya di bawah. Sekarang Om yang bertanya 2 pertanyaan, boleh? Boleh. Ada yang pakai sunglass kacamata hitam apa enggak gelap? Hah? Keren deh gitu, keren. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Sejauh ini jalur kita kurang lebih udah 600 meter. Siap. Nanti kita akan keluar 150 meter lagi. Oke, Ya. alhamdulillah. Ini pertanyaan ya. Ingat, ada yang lihat toilet, Enggak ada. kamar mandi? Enggak ada. Memang tidak ada di dalam sini. Sembarangan. Kira-kira nenek moyang kita dikerjakan di dalam sini selama 2,5 tahun, disiksa di dalam sini siang dan malam, dikasih makan 1 kali sehari. Mereka pasti ada buang air besar, Iya. berak. Iya. Kira-kira mereka beraknya dulu bagaimana? tanam. Ini jawabannya colong dijawab, coba. Siapa yang mau jawab? Satu-satu jawabnya. Dimakan. Astaga. Tunggu. Ini yang menjawab dimakan. Ini nenek moyang kita dulu makan beraknya lagi. Ini salah jawaban. Siapa itu? Siapa? Tidak dimakan lagi. Ayo jawab. Gali lubang. Iya. Bukan. Itu kucing yang gali lubang. Salah, bukan digali. Plastik belum ada dulu. Yes. Lemari. Ditempel ke dinding. Ini Salah. Salah, bukan ditempel ke dinding. Jadi diapain? Ini pertanyaan dari Om. Nyantai. Coba jawab. Bandel kali gua. Pak, keluar apa namanya? BAK-nya itu keluar ke apa namanya? Pintu pelarian. Ke pintu pelarian. Salah. Udah tegang. Salah. Ke penjara. Jadi seluruh usaha para pekerja mereka kalau mau buang air besar, mereka ke penjara. Salah. Dibuang, Om, dibuang. Kencing di tanah. Adiknya bilang siapa namanya? Kamu siapa? Khalifah kata cepat lah katanya. Coba jawab dulu. Khalifah nggak ada jawab. BAB karena mereka makan 1 kali sehari. Berak. Tahu apa enggak dia beraknya bagaimana? Gimana? Jongkok. Jongkok beraknya. Ya udah gitu aja. Kamu cerdas. Tunggu yuk.
Foto aja. Dewi, Dewi, kok Heza? Ayo, Di sini yang nulis ini jomblo ini. Kayak anak-anak itu. Ini apa nih? Sampai ini ada petasan. Wih, dingin kali. Jalur untuk menuju ke bawah Jam Gadang ada di sebelah sana, ke Benteng Fordekuk ada di sebelah kanannya. Jadi lorong ini tembus ke Benteng Fordekuk ke Jam Gadang dengan panjang 4 km. Yang kita lalui tadi barusan hanya 1/5 dari lubang Jepang. Oh, iya, iya. Ke Benteng, setelah dari sini mungkin kalian ke Benteng naik terus nanti ke atas kelihatan. Kita untuk menuju ke Ngaresiano, ke Panorama, pertama lewat sini lagi. Kira-kira sejauh ini masih ada ingat tangga kita tadi ada di mana? Enggak. Apa ingat? Tadi kamu cerdas, sekarang kamu nggak cerdas. Ini listrik, kabel listrik. Oh iya. Kita bergeser untuk menuju ke pintu depan semua. Aku mau balik ke tangga tadi karena kalau itu masih aku duit. Ih. Mak full up dia. Oh, mak full up dia, Pak. Oh, caper. Siap. Masih 3. Atau yang mau kasih lebih boleh. Adab jaga adab. Uang kecil keluar. Berapa? Itu lebih sampai juga tinggal aku. Berarti ganti mobil. Berapa? 10. Yakin ganti aku tadi. Kenapa 3 kita? Udah 3 kita. Terus sih berkuat. Udah nanti aja sama dia. udah kalian pakai uang aja keluar. Kalau besar, isi dulu nanti kan bayar sama dia. Misalnya di Kenal sama ini. dua lagi itu. Berdua. Berdua. Yang berdua keluar.
Berdua. Bertiga. Bertiga. Bertiga nih ya. 1, 2, 3. Nanti ada lagi fotonya di atas, nanti ada lagi di atas. Kalau ada mau. Ini ya. Berdua atau bersatu? Kita keluar dari sana. Yang haus, yang mau spender belanja dulu, mari. Yuri. Berapa nih? Yang bapak ini tadi. Boleh. Balik ke tadi. Itu kayak pegang masuk. Ada mininya tuh, kadang. Iyalah. Ada istana Pagawiyong seperti istana Maimun. Tapi kalau mau balik ke atas, Menara Pandang namanya deh, jangan di. Boleh. Ini jalan sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan sampai nanti di atas lagi di taman. Tadi dibikin foto. Coba lihat fotonya dulu. Boleh belanja yang haus ini ada bisnis juga. Ini jadinya mau foto. Ada jam gadang. Foto kita di depan tadi. Jangan turun jalan. Boleh. Makasih, Pak. Apa, Wak? Ayo, dah jangan balik. Adik, tunggu dulu rombongannya, tunggu dulu. Abang itu mana? Adik ini mau beli baju kaos. Di atas baju kaos 100.000. Udah beli tadi malam, Bang. Berapa? Ya di jam gadang sorry. Berapa satu belinya? Hah? Pokoknya 100.000 3. Di atas nanti 100.000. Belilah. Ayo kita ke atas. Nyari sarung Nanti ada. Bang sama Sarung rombongan. ada banyak orang jual di atas. Sarung aja, Bang. Oke, ayo. Bentar Bang, nunggu rombongan. Jangan aku ketinggalan marah-marah. Tangganya sedikitnya. Enggak, saya pernah lo kesini. 100. Ya lemes soalnya, Pak. Masih tinggian tangga 1000. Ini masih dikit ini. Kita jalan hidup. Gimana matian ya? Mana aku tahu, aku Untung kita sama-sama pakai permen ya. Ayo, oi. Flashnya nggak bisa dimatiin anjir. Udah lah skip lah.